sampai gajinya itu, gaji beliau tuh emang nggak pernah diambil. Jadi gajinya itu berapa beliau mungkin nggak tahu. Langsung Bamen yang terima dibikin ini Pak untuk kebutuhan alat tulis kantor, artikel, kebutuhan perbaikan kompi. Imam boleh dulu nggak pernah diambil uangnya. Nggak pernah mikirin diri sendiri. Gajinya nggak pernah diambil, nggak pernah. Mulai letnan itu. Jadi kalau orang ngomong ya memang benar, bukan ngada-ngada. Beliau tuh nggak pernah mikirkan diri sendiri. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Jadi Pak Prabowo itu buat Pak Sarmili sangat berkesan sekali. Bukan berkesan lagi Pak, sampai anak saya, istri saya, ini saya bisa jadi perwira juga karena beliau. Saya sudah di Pak Tri, saya di Pak Tri 16 tahun Pak. Tapi kok beliau masih memperhatikan saya. Saya dipanggil ke Cendana. Waktu itu jadi ceritanya malam-malam lah. Tiba-tiba ada telepon dari Cendana. Yang jaga di kediaman Pak Tri, karena saya lagi nonton TV, di belakang lah. Di gardu lah, di pos gitu. Ya, ada ruang makan, ada TV, habis makan nonton TV. Tahu yang jaga karena ada telepon dari Cendana, lari-lari. Pak Sarmili ada telepon dari mana? Dari Cendana. Siapa ya Cendana? Kan gitu saya. Ternyata begitu, halo. Ternyata supirnya Pak Tri namanya Ade Herdi dulu serah terima dari saya ke beliau ke 328. Pak Prabowo. Iya. Dia diperintahkan sama bapak, coba kamu telepon tuh abangmu di kediaman Pak Tri. Itu loh. Nah terus begitu telepon, saya tanya, ada apa Dek? Abang ada acara nggak? Enggak, Pak Tri udah istirahat kok. Abang diminta kesini sama siapa? Sama bapak. Kapan? Sekarang. Saya jalan kaki. Malam itu? Iya. Saya jalan kaki dari Jalan Purwakarta, Jalan Muhammad Yamin, Teku Umar, Cendana. Dari situ tahu-tahu dilaporkanlah sama Ade Herdi ke bapak. Pak Sarmili udah datang, masuk ke dalam. Saya langsung kamu harus jadi perwira. Tuh, berarti kan beliau masih memikirkan saya. Terus setelah 16 tahun. Iya, saya di Pak Tri udah 16 tahun. Berarti saya sama bapak sebetulnya di 328 cuma 2 kali saya menghadap. Setelah itu beliau jadi dan grup 3 dulu ya, Pusdik, saya nggak pernah. Sampai Wadanjen, sampai Danjen, sampai Pangkostrat. Tapi sering ketemu kalau ada acara sama Pak Tri, misalnya ada acara apa-apa itu kan selalu diundang. Nah, kalau ketemu di situ saya kan ketemu langsung hormat. Beliau tuh cuma pesan, kamu jagain ya Pak Tri. Nah, cuma beliau gitu. Berarti beliau itu makanya saya juga kaget, saya nggak ada cita-cita mau jadi perwira. Tiba-tiba nggak kepikiran? Nggak ada kepikiran sama sekali. Saya baru 1 tahun di Pak Tri, beliau si Ade Herdi itu disuruh nelpon ke kediaman Pak Tri, manggil saya. Nah, itu saya bilang, pokoknya kamu harus jadi perwira. Itu saya kan bingung, karena biar gimana yang namanya sekolah itu butuh uang. Nah, ditanyain macam-macam, saya cuma siap. Tentara mau salah mau benar, penting siapnya tegas. Terakhir beliau nanya apa? Kamu tidak punya duit? Saya berdiri langsung, siap tidak punya duit. Beliau terus langsung telepon Pak almarhum Kus Mayadi. Kus, ini Kusnya ada Sarmili. Begitu Pak Kus masuk datang, Sarmili harus jadi perwira. Ini Kus, wah iya bang. Udah, pokoknya kamu jadi perwira. Nanti semuanya Pak Kus. Itu. Apa itu perasaan Bapak? Waduh, ya sekarang Pak ya kita tuh nggak ada kepikiran ke situ kok, ini tiba-tiba saya disuruh. Ya kan makanya kita udah luar biasa. Ini semuanya juga ya. Semuanya dari Yang Maha Kuasa ya. Nah, ini kan kita ini manusia kan cuma perantara aja. Jadi saya bisa jadi ini, ya udah berarti kan melalui Bapak, melalui Bapak 08 agar saya supaya bisa sekolah. Begitu juga Pak, saya setelah saya udah jadi perwira, saya di Mabes, semua perwira-perwira tuh nyari saya. Karena orang tahu kalau saya katanya dekat sama 08. Saya bilang, buat apa Pak? Ayo dong kita ke sana. Waduh, saya bilang gini, saya udah bersyukur
Bapak itu kan yang dipikirkan kan orang banyak, bukannya cuma kita aja. Ngapain sih? Ya, udahlah kita ini aja. Begitu juga saya disuat mau MPP. Banyak juga gitu. Ayo dong bang, kita ke 08. Saya nggak mau. Kok tiba-tiba di 2016 ya dibentuknya tim 28. Tim 28. Nah, disitulah Pak Rudi. Itu 28 orang ya? 28 orang. Nah, di situ Pak Rudi disuruh cari saya, telepon saya malam-malam. Padahal saya waktu saya disuat banyak sekali yang nawarkan saya. Nanti kalau pensiun ikut saya ya. Saya tetap aja nggak mau. Saya bilang saya mau istirahat. Pokoknya saya pensiun mau istirahat. Tapi begitu dari Hambalang telepon, ya sampai saat ini. Nggak jadi istirahat? Nggak jadi karena Ya. kan balasan saya ini kan diminta untuk istilahnya ya ikut bergabung lah sama beliau. Nah itu. Kesetiaan Pak ya? Kesetiaan. Saya langsung nggak ada pikir-pikir, udah pokoknya siap, udah jawabnya spontan. Kalau yang lain-lain kan masih mikir-mikir, saya enggak, padahal banyak sekali yang nawarin tapi saya tetap nggak mau. Iya. Kalau sama beliau nih begitu dibilang begitu, saya udah langsung siap, nggak mikir mau apa. Seperti merasa dapat kesempatan membalas gitu itu. ya. Makanya sampai sekarang pun ya walaupun ada orang bilang gini ya, kita cuma bisanya doa aja, mudah-mudahan doa kita dikabul sama Yang Maha Kuasa. Karena yang paling kuat kayaknya doa. Itu sama Ikhlas, kejujuran. Jujur. Itu memang ditanamkan juga. Ditanamkan, Pak. Seperti apa, pernah ada ini nggak Pak? Ya itu makanya saya begitu ditanya ya saya jujur aja. Saya sampaikan apa yang sebenarnya, jadi nggak ngarang-ngarang. Terhadap anak saya pun sekarang saya seperti itu. Kamu cuma satu, kejujuran dan keikhlasan. Kalau kamu kerja jangan mikir-mikir nanti wah gimana. Udah berbuat, kerja aja. Ya. Karena walaupun kita nggak ada yang lihat, ada yang lihat dari atas, saya bilang gitu. Nanti melalui orang lain lah. Nah, kita disampaikan, oh, anak itu baik kan gitu. Ya. Padahal kita nggak pernah. Dan saya memang paling nggak ini ada kan orang kesempatan. Begitu deket ini, wah. Ya. Pokoknya macam-macam lah. Yang pada nunggu di tikungan. Iya. Gitu, Pak, ya. Kalau saya enggak, saya Kalau istilah Betawi ini gitu ya. Nunggu saya 16 tahun di Pak Tri Sutrisno. Kalau saya bilang saya mau kaya, udah kayak apa saya bilang. Iya. Tapi saya enggak. Saya bersyukurlah saya di beliau akhirnya dikenal orang. Begitu juga sama 08. Iya. Orang jadi ini. Itu aja. Pak silakan gitu minum dulu Pak. Ya. Ngobrol dulu gitu Pak. Suasana enak Pak. Nah kita kembali lagi ke Pak Muzaki nih. Saya dengar juga pernah punya pengalaman Pak ya. Ikut operasi apa? Kontak damai istilahnya Pak. Ya. Dan pernah ketembak juga Pak. Ya pernah. Kita dengar juga Pak Muzaki ini katanya nggak mau dievakuasi. Itu benar ceritanya gimana Pak? Ya. Pertama untuk penugasan yang pada waktu itu ada terjadi kontak damai lah. Waktu itu tergabung dalam tim Nanggala 56. Nanggala 56 di Makassar sana Pak. Jadi setelah selesai cabang ya tahun 80 itu pindah ke Makassar. Kan sana kan ada bentukan baru tuh. Grup 3 Kopasanda waktu itu kan. Paraku juga gitu. Di Karyango. Nah, pada apa waktu artinya? Karyango Pak. Apa tuh artinya? Itu ini nama daerahnya Karyango. Oke. Ya. Karyango. Ya, Kecamatan Mande. Nah, di situ saya tergabung di tim Nanggala 28 Nanggala 56 waktu itu kan yang disiapkan untuk tugas ke Timur. Iya. Pada waktu itu kan komandan Nanggalanya kan Pak Sutopo itu kan, rating 73 waktu itu kan. 73 ya. Nah, begitu di sana biasa kita namanya penugasan kan daerah operasi, dengan tugas paraku kan tugas tempur kan, ya mencari, mendekati dan ini menyelesaikan sasaran kan, kan. Nah kemudian di situ ada satgas ini kan, Sanda pada waktu itu kan ini Pak Gatot itu kan, Letnan Kolonel waktu itu kan. Nah ada tim Sanda ini kan.
terjalinlah komunikasi waktu itu kan dengan tim Sanana kan. Jadi Nanggala berapa waktu itu kan. Itu kan ada Nanggala 52 kan. Sampai terjadi kesepakatan damai waktu itu kan. Jadi genjatan-genjatan katanya. Waktu itu ada perwakilan juga, diawali perwakilan dari ini Nanggala 52 itu. Waktu itu Sersan Arifin kan, Sertu Arifin. Dan diminta untuk bergabung ke ini, datang ke tempatnya ini Sanana. Ke campnya Sanana. Campnya Sanana, ya. Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar goodwill kita nunjukin niat kita gitu. Ya. Selesailah ini kan. Kemudian berikutnya kan karena sudah ada kesepakatan tuh kan. Waktu itu saya pangkat Sersan 2 masih kobol-kobol baru Sersan 2. Pak Muzaki. Iya. Oke, terus Sersan 2. Ya, komandan unit dan subunit karena regu lah. Nah, Sanana minta waktu itu kan untuk kita karena akan ada pertemuan antara ini timnya Sanana ini kan dengan Gubernur Karuskalo untuk meyakinkan itu. Nah, mereka minta kita akan perwakilan untuk masuk ke campnya sana, Pak. Sebagai jaminan kali ya kira-kiranya. Mungkin juga. Kira-kira kayak gitu. Mungkin juga. Ini sangat terkesan dalam penugasan saya. Nah, saya dipanggil Komandan Nanggala 56 pada waktu itu kan, sampaikan, ini kamu ada tugas, kamu masuk ke campnya ini Sanana. Berapa orang tuh? Berapa personil? Saya 5 orang. Waktu itu kan di ini campnya Sanana kan di daerah ini Pak, Mundokirido. Nah di situ ada sungai ini, Paimuri. Kami waktu itu kan di sebelahnya ada Gunung Oswaki segala macam kan. Nah, kami bercamp di situ dan tim kami kan Pak Salamun Hadi itu kan. Nah, beliau memang ini juga saya perwakilan karena mungkin saya masih bujangan, wakil saya Sersan Supriyadi, kemudian ada anggota 3 orang lain ya. Disiapkan bekal makanan segala macam kan, bukan disiapkan semua, ada sankis, ada kue, rokok itu gudang garam itu kan, pokoknya disiapkan semuanya. Nah kita menuju ke campnya sana Pak, itu sudah ditentukan rutenya, lewat sini. Begitu nyebrang sungai, udah dihagang, dicegat. Mereka udah siap tuh Pak ya? Ya, saya sampaikan, saya ditugaskan oleh komandan saya untuk menghadap komandan di sana. Oh ya, kan. Sampai begitu nyampe ke tempat, rupanya kami berlima itu sudah ini Pak, sudah disiapkan ini. Nah, pada waktu itu perjalanan saya di depan. Jadi bukan biasanya kalau kita ini kan pasti siap siaga begini. Ya daripada ini kan ya senjata dicangklong depan, di belakang saya jalan berlima tuh. Oh enggak dalam kondisi siaga gitu? Wah tidak, kan bahaya juga kan. Iya. Karena kita mau nunjukin itu bahwa kita tidak ada niatan untuk ini melakukan tindakan. Hanya pesan komandan waktu itu kan, Ki, kamu tugas di sana, kan jangan sampai kamu melakukan tindakan duluan. Kalau kamu sampai terjadi melakukan tindakan, berarti kamu pengkhianat perang. Itu yang saya ingat. Pengkhianat perang, apa pikir saya? Kan. Berangkat, kembali lagi tadi, waktu nyampe di camp itu Pak kan, disiapkan memang bubuk Pak. Kira-kira bubuk. Ya lebarnya kira-kira 3 meter, kesananya kurang lebih ada 6 meter kan. Udah disambut saya oleh mereka tuh, termasuk ini mungkin karena nggak kenal kan, yang paling kenal kan ini Vera Rafaik yang komandan operasi juga betul kan. Kemudian yang ini ada 5 orang yang kumpul sama kita kan, kayak malam tidur. Nah di kanan kiri atas juga itu sudah ada, itu kan kalau sore kan udah kelihatan tuh. Orang pakai upet-upet merah itu kan. Senjata udah mengarah ke kita karena kita didampingi 5 orang. Betul kan? Mengarah ini, mungkin ini pemikiran mereka pengamanan kan, kalau temannya dibunuh oleh kita kan, langsung kita selesai kan. Nah, sampai ini begitu saya nyampe sana, keluarkan ransel, ayo kita makan.
Wah, saya waktu itu kan kebetulan bisa bahasa inilah, Tetun. Tetun sedikit-sedikit, ya kan. Ayo kita makan. Tidak, saya tidak makan itu katanya. Akhirnya saya contohkan makan dulu. Baru mau. Kamu makan yang ini kan, saya minuman juga Sanskis kan. Ada di bawah Sanskis. Takut ada racun mereka. Takut ada racun. Saya minum dulu baru saya minum. Rokok juga begitu, ya kan. Sampai pada ini sampai malam hari kita itu enggak senjata taruh di situ kan. Enggak ada pegang senjata udah. Oh, udah dilepas aja. Ya, untuk apa kan kita ini kan. Oh, kalau kita juga nggak boleh ini, bertindak. Nah, sana di situ udah ini camp semua itu, Pak. Jadi kami itu ada di tengah-tengah. Cuma kami kan minta, saya ditugaskan oleh komandan saya untuk menghadap komandan di sana. Iya. Oh, Pak Wati itu kan, kamu tidak boleh. Itu presiden kami nggak level katanya. Oke. Wah, ya karena kan kami kan anak buah, nggak level katanya. Begitu ini, kami hanya melihat sana anak di situ kan, dikawal Pak, ditunjukkan ada tulisan P itu kan, dikawal kanan kiri itu. Kemudian kami bermalam di situ, ditampingi oleh mereka. Saya masih kenal banget namanya Person, kemudian si Montero, ya kan, ya kan, dengan komandan-komandan ini ya, komandan Ubrawada. Itu suasana bersahabat tuh Pak? Bersahabat Pak. Okay. Tidur mereka, saya selang-seling. Mereka kita. Kita kalau malam jaga tetap Pak, jaga, tapi senjata di situ kan. Mereka juga tidur, gantian kencing itu. Mereka jaga juga. Jaga juga, tapi kan tidur. Nanti kencing, dicolek temannya. Ini kencing gantian, ngawasin kita kan, gara-gara kita. Yang di atas itu tetap Pak itu, kita kan. Kemudian begitu keesokan harinya kan disampaikan bahwa Sanana akan dipertemukan dengan Gubernur Karaskalau pada waktu kan. Nah, kita prajurit kan ya hanya monitor-monitor begitu aja kan. Nah, ini kan ada camp juga disiapkan itu pertemuannya Sanana dengan Gubernur Karaskalau itu. Apa yang diceritakan saya kan nggak tahu, yang ini kan Komandan Satgas pada waktu itu Pak Gatot CS lah yang. Nah, ini begitu ini kan heli datang. Nah, sebelum Gubernur datang, ini kan harus ada pos-pos pengamanan Pak. Kan. Jadi kita baris itu Pak, yang tentara yang dari kita, yang dari Kopasanda kumpul di tempat kita ini kan. Kemudian pretelin itu kumpul juga berbaris itu, pengamanan pos sana, 4 orang ke sana. Ya, kemudian yang ini pos sana 4 orang. Jadi kita bergabung dengan mereka pengamanan bersama-sama itu kan. Nah kalau jalan-jalan, mereka tuh kalau jalan Pak, ada pohon itu kan. Ya kan? Jadi jalan-jalan taktis, kalau kita kan tidak menunjukkan. Kan. Setelah itu ada pertemuan dengan ini, pakai heli itu, udah pertemuan antara Sanana dengan Gubernur Karaskalau. Itu sampai sore itu kan. Nah, selesai itu baru ini kan, selesai. Sejak itu kita bebas Pak, selama 3 bulan itu. Kita kemana-kemana. Jadi tiap hari kita kalau jalan ke ini nggak ada rasa takut, karena mereka juga nggak takut. Mandi sama-sama dengan gerombolan di sungai itu kan, ngobrol, kita bawa makanan, mereka kan susah makannya. Bawa makanan kita, seperti apa segala macam, kita makan. Jadi sisi kemanusiaannya terbangun juga di situ benar Pak ya? Terbangun. Ada rasa persahabatan itu ada. Ada rasa persahabatan. Cuma waktu pulangnya teman-teman kan ini nakut-nakutin, untung kamu nggak dibom katanya. Bom apanya? Kalau dibom mati semua katanya. Nah itu udah takdir saya bilang kan. Iya, karena takdir. Kan kita nggak tahu pasti situasi. Karena waktu itu kan memang waktu itu ya mungkin karena kita waktu ini ditanamkan rasa ini Pak, patriotisme oleh ini kan pendahulu kita, terutama oleh Pak Prabowo yang dibentuk itu kan dulu kan. Jadi nggak ada rasa takut. Paling pikirannya nggak takut tuh Pak ya. Kalau mati paling gitu loh. Kalau mati kan mati syahid itu aja kan. Pikiran itu loh Pak. Nah kalau mati dalam ini kan mati syahid. Perasaan senang, hanya bangga aja Pak. Jadi di antara teman-teman yang banyak, saya perwakilan 5 orang kemudian masuk ke campnya ini gerombolan di mana itu ratusan tuh Pak. Ya pokok masuk ke sarang musuh berlima doang gitu. Berlima. Dengan perintah nggak boleh tindakan apa-apa. Ya, tapi kalau mereka lakukan tindakan pasti saya ini kan. Iya. Walaupun pada akhirnya. Tapi misinya seperti itulah kira-kira. Ya, misinya.
Nah, supaya jangan sampai gagal kan. Iya, jangan merusak misi. Jadi 3 bulan perjalanan kami, tapi ini sering ketemu dengan mereka tuh, kan bebas Pak. Karena ada sungai ini kan. Nah, mereka juga nggak boleh ke sini, ya kan? Kita prajurit kita nggak boleh ke sana. Gitu. Tapi namanya mereka juga cari makan Pak kan. Oh, ya kata dia bilang, oh, ya kata dia bilang. Tidak. Datang tempat kita, makan bareng gitu kan. Cuma kan kalau dulu kan nggak punya HP, nggak ada foto-foto. Iya. Itu sayanya. Mungkin kalau itu kenangan saya, ini kan Pak kan. Sampai pada akhirnya 3 bulan tidak ada, mungkin tidak ada penyelesaian. Sang anak kan tetap maunya kan merdeka kan. Perjuangan mereka kan pada akhirnya kan merdeka kan. Ya kan? Terjadi Kontak juga. kontak Clash lagi. Nah, anggota kita yang kena itu satu kan sore itu kan. Wah, habis itu tuh gerak kita Pak. Yang Terus nggak lama itu diturunkan ini tim Bravo dari beliau, dari Bapak 08 yang Haji Sarmili cerita tadi, yang Bapak katanya hilang apa segala macam ini. Kan. Oh, Itu. pas itu Bapak Iya. masuk ke dalam tuh, yang Bu Titir juga lagi hamil besar. Iya, jadi kan waktu itu pas yang di Kelaras itu. Ya. Nah, saya kan diperintahkan jemput itu. Mm-mm. Jemput. Ya, saya juga nggak ada kepikiran padahal itu kan udah sungai turun. Ini nanti kalau dihadang apa nggak ada mikir-mikir ke situ. Itu Sugoi Mori itu. Oh iya, terkenal ngikutin batas. Pokok jalan aja. Jalan aja nggak pernah mikir ini, pokoknya udah. Jadi Pak Sarmili ikut tuh sama 08. Enggak, saya karena akhirnya saya beliau udah duluan. Balik saya kan jemput yang pasukan yang lain. Nah, yang belum keangkut, akhirnya saya jemput itu. Memang kalau kita ini sih ngeri juga, tapi nggak ada tuh pikiran ke situ. Udah aman-aman aja mikirnya, gitu loh. Karena kita yakin lah itu semua ini udah ada apa suratan untuk kita mau terjadi apapun kan gitu. Nah Pak Jaki tadi kena tembaknya di situ. Oh, lain Pak. Lain lagi. Tugas berikutnya. Sekolah perwira Pak, begitu sudah ini kan setahun tuh di Bandung tuh. Pulang dari situ, ya kan, terus nggak lama terus ada pembentukan tugas itu ke timur-timur lagi. Itu Dampak 14 tuh, tim Dampak 14 pimpinan Kapten Sugiarta betul. Terakhir bintang 2, Pak Giarta kan kenal orang Bali. Saya ikut dengan beliaunya. Kemudian pada waktu itu pratugas apa segala macam biasa kan, sebelum berangkat kan latihan yang pratugas dulu. Sampai sana, begitu berangkat ke timur-timur, satu tim itu kan mampir di Bali, Pak Sintong. Ini kan, Pak Sintong, kok yang lain tidak ditepuk, saya ditepuk. Feeling saya, kok saya mau kena ini, gitu kan? Perasaan saya, kok saya mau kena? Oh enggak, tapi saya nggak mati, gitu kan? Langsung muncul kan, saya kena tapi nggak mati. Feeling, kalau tentara kan ini Pak, feeling Pak, ya kan? Karena naluri kan, nalurinya udah naluri ini kan, karena sering tugas segala macam di lapangan. Begitu nyampe timur-timur, mulai kita gerakan. Saya bawa ini unit pada waktu itu. Anggota saya ini kan, nah saya sampaikan karena kan kita biasa ini kan berikan kalian bilang kan dengan ini sombongnya, memang nggak boleh sombong kita ini kan, kalian ikut saya harus ketemu dengan musuh, jangan sampai ini harus bertempur, jangan kalian hanya dengar ceritanya orang, kau hanya ceritanya orang, kita harus cerita apa yang kita alami kan. Boleh kamu tanya, gitu kan, dengan sombong itu kan nggak boleh kan. Nah, saya cerita, kita gerakan lah kan, gerakan ke daerah sektor timur waktu itu kan. Nah begitu ini, ya kan hari ke-6 itu saya masih ingat. Saya selalu tanamkan pada anggota itu, ya kan harus pertama ya kewaspadaan, ya kan. Kemudian ya kita semangat dan waspada jangan sampai ini kan. Nah, hari ke-6 ada tanda-tanda itu. Kalau kita kan sebagai ini Pak prajurit kan naluri kan ada Pak. Mau ketemu tuh. Kok ada pohon robo apa kayak agak ranting rebah. Ya kan. Hati-hati. Kita bakal ketemu.
Begitu terjadi ketemu Pak, langsung baku hantam itu, kita baku tembak kan kita di Jarak dekat itu, Pak? ya jaraknya ya dari situ ke sana itu kan kira-kira 50 meter. ya ada baku tembak. Kemudian pada waktu itu kan ini saya terasa kayak di ini paha itu kayak kelek. Loh, saya nembak kok nggak bisa kan, rupanya senjata saya itu kena kan, magasin yang ini kena. Saya nembak kok nggak ini, loh saya kok perasaan saya kok basah kan. Basah kan. Begitu dilihat, wah tapi kan anggota kan masih ini, saya suruh kejar terus, kejar karena saya kan nggak kena tulang, cuma tahu saya kena keluar darah kan, kejar terus pembersihan sampai ini kan. Begitu nyampe ke titik ini konsultasi sana, kebalik siapa yang nembak dulu tadi? Gak ada yang ngaku, ya kan? Gak ada yang ngaku kan? Yang nembak duluan siapa tadi? Kamu tuh nembak begitu nggak bisa, ya kan? Gitu kan? Malah saya marah, maki-maki, ya kan? Habis itu saya, ini pahaku kena ini, ya kan? Baru itu kan. Kalau lihat dibuka, udah menganga begini kan? Kan kalau peluru kalau kena ini Pak, kalau kena langsung nggak lebar, tapi kalau udah kena ini. Kena senjata saya udah nggak ini kan, mantul ke sini, ada beberapa tembakan kan, ya kan, masuk peluru cadangan saya kena juga, ya Allah masih berikan umur panjang kan, berarti ini paha kena, baru dikuasi tuniket, kita cari tempat istirahat, ya. Dilaporkan ini kan, rumah dan berapa orang tuh Bapak waktu itu? Saya waktu itu kan 1 unit Pak. Berapa tuh? 2 orang. Hah? 2 orang. 10, oke. 2 orang. Laporkan sama anggota, terus telepon saya, Jack, saya masih ingat ya Pak Giarta kan komandan. Kamu gimana Jack? Oh siap, saya nggak apa-apa katanya. Nggak, kamu ini kan, kamu cari tempat untuk ini kan, di radio itu kan. Saya nggak apa-apa, saya bilang kan. Saya masih biasa aja, kena sedikit saya gitu kan. Lama-lama cenut-cenut, cenut-cenut kan, diikat, nginep semalam di situ Pak. Nginep di situ, kan saya jalan mesti Pak. Karena saya cari jalan cari tempat untuk ini, untuk istirahat anggota kan itu kan kalau kita tidur pasti kita melihat medannya harus perkembangan pertimbangan taktis kan, jangan sampai ya kan kita begitu ini dihajar lawan kan, udah dapat tempat udah istirahat. Waktu itu sebelum ini saya sampaikan anggota, inilah, ya kan kita waspada juga kena. Apalagi kita itu tidak waspada, ele-elean, malas-malasan, ya tambah parah kita ini. Kan. Jadi kalian ke depan, kamu jangan kecil hati. Ini biasa saya ngomong gitu kan, sombong begitu kan. Tapi kalau ngomong gitu, nah, maksud saya anggota supaya jangan sampai turun. Ya, jangan supaya. Begini itu biasa, ya kan. Kamu tidak usah takut masalah ini kan, ya kan. Nanti saya akan ini kan berobat nanti ini kan. Habis itu nginep di satu tempat pagi-pagi. Ini dan radio dan komandan Dampak 14 kan Pak Giarta, Jack, kamu hari ini harus evakuasi. Karena memang saya terasa tadinya mau evakuasi saya nggak usah, cuma sedikit saya bilang kan. Besok paginya, oh siap Pak, saya izin berobat 1 bulan, tapi itu saya gerak lagi. Itu bahasa itu padahal nggak ini Pak, tidak. Nanti sini saya bicara ngomong begitu nggak ada pikiran apa-apa, cuma spontan aja. Siap, saya berobat 1 bulan tapi saya gerak lagi. Udah Jack, kamu jangan mikir itu, yang penting kamu ini evakuasi nanti ini katanya. Nah, bener, sesuai janji saya kan, evakuasi, ada heli datang kan, bikin helipad sampai di bandara Bako tuh. Yang ini kan ransel ada, senjata ada kan. Nah, yang petugas bandara langsung bawa tandu itu kan bekas-bekas darah itu. Enggak, saya jangan dipikul, saya bilang, saya mau jalan saya sambil pincang-pincang tuh. Dibawa ke rumah sakit kan. Rumah sakit, wah, pok cari ini Pak. Cari proyektil ya kan. Waduh. Zaman dulu mungkin karena ini kan keterbatasan ini kan enggak dibius itu. Sakitnya minta ampun tuh kan. Busa-busa butuh tuh. Nah, setelah itu enggak ketemu sama dokter. Ya udahlah katanya, daripada nanti jaringan yang lain rusak. Ya kalau diukur kan lama-lama harusnya. Ya
Akhirnya kebas nih Pak, lama kebas nih kan. Udah, akhirnya saya dirawat sebentar, kemudian dirawat di camp. Kan. 1 bulan saya sampai ini disuntik penisilin tuh, supaya cepat sembuh maksudnya kan. Yeah. 1 bulan sesuai janji saya menghadap ini komandan ini Pak Giarta kan. Saya mau gerak. Udah ya kamu kan dulu, padahal ini masih keluar nana gini kan. Cuma saya kan karena janji saya 1 bulan kan. Udah kamu jangan mikir itu, yang penting kamu sembuh dulu katanya. Nah, beliau kan orang Bali kan, dan orangnya memang sangat bijak beliau tuh. Saya nggak jadi berangkat. Waktu bulan kedua saya nggak ngomong-ngomong, langsung perlengkapan saya ambil, peta saya ambil, radio. Anggota kan tadi dipecah tuh, gerakan dipecah ke tim-tim yang lain, unit yang lain. Udah kamu gabung ini, gerak lagi saya. Tapi nggak ada ditegur kan, karena saya sudah pegang semuanya. Ini peta apa segala macam, saya minta ini peta. Itu gabung ke siapa? Ya Pak. Waktu itu bergerak kemana Pak? Ya operasi lah kan kita kalau itu waktu itu kan ini Pak. Gerak 10 hari, nanti pull out 3 hari. Gerak 10 hari, pull out 3 hari kan. Kita makan T2 itu Pak kan. Iya. Makan kaleng yang tidak pernah dimasak di hutan. Kita kalau itu kan nggak pernah ini. Nggak boleh. T2 kalau 30 dalam 10 hari kan 30 kan berat. Kalau saya paling hampir 15. Makan spermia yang banyak. Gitu kan. Nah udah gitu, gerak saya. Kan. Emang mau naas juga itu. Kan. Pas nyampe di ini Pak, gerakan pertama ini. Nah, setelah saya kena itu kan. Itu di tikungan Vinilali itu kan. Ada insiden juga itu. Ada insiden truk gesekan akhirnya berhenti. Kan. Yang belakang itu saya kan duduk di belakang. Ada ini apa namanya TP itu kan? Iya. Tabung pelontar. Ya. Apa tuh? Tabung pelontar. Iya kayak granat ini Pak. Kayak bukan mortir ya bukan? Iya granat mortir kan yang di ini kan ditembakkan. Iya. Kan saya gini patah itu. Kan patah orang loncat lari itu saya ambil. Memang kadang-kadang karena saya orang pal kan. Saya patahin begini. Nih saya buang sial nih ya. Ini kan. Saya buang ke sekali itu. Habis itu gerakan. Dilalahnya saya, tim saya yang saya bawa itu berhasil dapat toko kan. Dapat toko. Kebetulan toko itu yang pernah tidur sama saya itu. Oh, iya. Ini orang pernah tidur sama saya kan. Nah, geger tuh Pak. Mujaki katanya, Mujaki udah kena, gerak lagi malah berhasil gitu kan. Okay. Ya, saya juga bersyukur aja. Habis itu kan baru ditarik untuk ini kan kalau udah berhasil dapat toko begitu kan pasti tarik ini, dulu. Pak. Suruh ini menyampaikan ini Pak. Bagaimana kronologinya saya briefing di Panglima segala menyampaikan laporkan posisi gini. Ya, kadang-kadang kan kalau di lapangan kita ada gambaran langsung kan bagaimana situasinya. Kita kontak segala macam. Jadi tertanam Pak ya nilai juang itu ke Bapak. Tertanam Pak. Itu tidak lepas dari ini semangat yang ditanamkan oleh Prabowo. Bapak 08. Ini kan. Karena beliau tuh kalau mengatakan kan kita tugas itu kehormatan. Kalau untuk bangsa dan negara itu segala-galanya kan. Kalau mati dalam perang itu suatu kehormatan, gitu kan. Kita itu kan, kan. Kalau saya kan prinsip mati perang syahid ini waktu itu kan. Yeah. Nah kan kalau kita semangat kita prajurit dibakar Pak. Apalagi yang menyampaikan orang-orang ini kan orang-orang yang punya pengaruh. Membeda pengaruhnya Pak. Kan. Coba bayangkan saya habis kena begitu orang-orang kok masih mau lagi. Kalau yang ini ya udahlah. Sampai sekarang bersarang di dalam Pak. Jadi kalau pas ke bandara tuh bunyi ini. Itu ya. Bunyi. Saya waktu haji kemarin kan 2022 bolak-balik. Apa pikirkan? Saya kok bunyi tet. Habis itu ini. Saya sampaikan. Iya. Ada besi kan bahasa Arab kan. Ya gitu kan sensitif tuh kan. Iya. Itu cerita yang ini Pak kan. Ya ini semuanya kan ini Pak.
kalau kita dalam melaksanakan tugas itu kan ya kembali lagi ya keikhlasan aja kalau bilang, dan semangat juang yang tidak boleh luntur. Kalau badan boleh kita sudah lemah tapi semangat kan nggak boleh kan. Itu mungkin juga ya gitu Pak. Benar kan nih Pak Prabowo ya sebenarnya 4 kali mencalonkan ikut kontestasi pilpres ya. Pertama wakil, terus kemudian 3 presiden gitu ya. Kalah 3 kali kalah gitu. Kan nggak mundur gitu Pak. Karena ada semangat juang yang tinggi gitu Pak. Nah itu Pak. Beliau kan sering menanamkan pada kami prajurit selamat juang yang pantang menyerah itu. Dan memang bukan rekayasa, memang beliau aslinya begitu Pak. Semangat juangnya luar biasa. Kalau untuk NKRI itu udah nomor 1. Oh, kita waktu di barak aja beliau, kita istirahat, mau upacara besok Pak kan. Upacara, 5 Oktober atau apa. Prajurit perintahnya jam 8 harus sudah tidur semua. Beliau kontrol Pak. Kontrol sebelum ini, jangan sampai prajuritnya itu kan Masih keluyuran. Kontrol. Tidur di barak tuh. Ada yang nggak tidur pura-pura nguruk. Itu. Iya. Begitu ada beliau, ya kan. Pak Prabowo. Langsung masuk ke ini kan. Apalagi ngangonin prajurit bandel kayak begini Pak ya. Oh kan banyak kan. Prajurit kan kalau upacara kan sampai jatuh kan harga diri satuan kan ini. Itu yang selalu ditanamkan. Apakah di basis, di operasi. Beliau memang kalau kacamata saya melihat, beliau memang amat sangat luar biasa. Ya kan? Amat sangat luar biasa ini Pak. Semangat juangnya. Kemudian perhatian terhadap ini, masalah kesejahteraan tuh. Yang punya ide Pak pertama ini. Dulu kan Kopi 12 itu kan kaos kan terbatas. Kaos dibelikan. Kemudian atribut yang ini Pak, kalau dulu kan stempel tuh. Yang punya ide pertama ini kompinya Pak Prabowo. Di bed jadi di bordir gitu. Di bordir. Itu beliau, kami yang ini anak buah diberikan 2 pasang. Jadi paling ganteng di antara yang lain kan, ya kan. Ini di bordir, nama di bordir kan. Ini semua di bordir, paling cakep lah. Itu dari uangnya beliau sendiri Pak. Bukan dari ini, kaos ini kan. Yang olahraga apa yang ini, beliau ini sampai gajinya itu, gaji beliau itu memang nggak pernah diambil. Jadi gajinya itu berapa beliau mungkin nggak tahu. Langsung Bamen yang terima dibikin ini Pak untuk kebutuhan alat tulis kantor, Atika, kebutuhan perbaikan kompi. Memang boleh dulu nggak pernah diambil uangnya. Nggak pernah mikirin diri sendiri. Gajinya nggak pernah diambil, nggak pernah. Mulai letnan itu. Jadi kalau orang ngomong ya memang benar, bukan ngada-ngada. Beliau tuh nggak pernah mikirkan diri sendiri, ya kan? Mikirkan bagaimana kesejahteraan anak buah prajurit itu Pak yang setahu saya yang ini kan, karena saya kebetulan awal-awal beliau masih remaja, saya langsung jadi anak buahnya di Kompi kan. Oke, dari Pak Sarmili ada yang mau ditambahin? Ada pesan atau apa yang mau disampaikan? Silakan Pak. Iya, pesannya sih ya hampir setiap hari saya jelaskan ini, saya bilang begini. Bapak itu tuh hatinya tuh luar biasa. Semua beliau itu bagaimana nih prajurit harus maju. Kalau di Den 81 dulu yang angkatan saya angkatan 1 2 mungkin sampai angkatan 3 tuh masih saya di Den, karena saya lama di luar kan. Jadi dulu peraturannya gini, kalau belum bintara kita nggak boleh nikah. Oke. Kalau yang umur harus 28 tahun. Oke. Kan ada yang masuk dari secaba umum kan umur masih 26, belum boleh. Walaupun dia udah sersan. Yang beruntung itu begitu masuk situ, walaupun dia tamtama tapi dia udah nikah, itu yang beruntung. Lah saya begitu ini. Nah, setelah saya udah ini baru, oh kamu udah sersan kan sekarang? Nah, baru boleh. Itu gitu. Nah, kalau sekarang kita kayaknya nggak ada peraturan itu. Kalau dulu kenapa beliau seperti itu? Jadi kalau kamu anakmu misalnya kuliah, kan wah anak kopral kan jadi ini
moralnya jadi turun. Tapi kalau minimal, anak sersan, apalagi jadi anak perwira, itu tujuannya beliau seperti itu. Supaya teman-teman atau pada masanya beliau prajurit pangkatnya naik. Nah itu, jadi selalu tuh kamu tuh harus. Untuk regenerasi berarti Pak ya. Pak, satu pertanyaan terakhir nih, silahkan dijawab berdua juga nggak apa-apa. Kalau insya Allah kan Oktober Pak Prabowo, kalau hasil hitungan KPU udah oke, menang, jadi presiden. Bayangan Bapak berdua tentang kalau seorang Prabowo yang jadi presiden, kira-kira akan bagaimana Indonesia, Pak? Dari pengalaman perkenalan Bapak yang sekian puluh tahun ini. Kalau saya sih selama ini, kalau ini masyarakat terutama, karena kan tahu ya saya itu nanya ke saya bilang, semoga apa yang dicita-citakan beliau benar-benar terwujud, saya bilang gitu. Karena apa? Karena memang benar, beliau tuh cuma mikirkan bagaimana rakyat ini, bagaimana negara ini, bagaimana tentara ini. Jadi nggak mikirkan masalah pribadi atau keluarga. Itu aja kok. Saya jawabnya gini, karena kalau beliau ini tidak jadi pucuk pimpinan, itu nggak bisa. Ya kan, mau merubah misalnya keadaan seperti ini. Kalau kayak sekarang kan, ya makanya kan saya sampaikan juga, coba deh. Tapi banyak juga orang yang masih tanya-tanya gitu. Saya sampaikan, coba sekarang periode kedua ini, ya Pak Jokowi, begitu beliau jadi Menhan, nama Indonesia kan luar biasa. Saya bilang gitu, masih nggak percaya, sampai saya bilang gitu. Makanya saya selalu juga tunjukkan sama warga, nggak usahlah kita banyak bicara, kita banyak berbuat, banyak bekerja. Saya bilang kalau banyak bicara ya itu omon-omon, saya bilang. Tapi kalau kita bekerja jelas, nyata, kelihatan, ada buktinya. Nah, kalau cuma ngomong-ngomong itu kan teori, saya bilang gitu. Di tentara saya bilang teori itu, makanya saya agak malas kalau ngelihat buku tebal. Karena dipakainya paling berapa persen gitu. Ya contohnya misalnya kayak kita tugas ya. Kalau musim ada suara tembakan tek dum, itu masih jauh. Kita masih bisa ngitung 1.000, 2.000, wah paling ini di atas 500 meter. Tapi kalau udah cetes, jangan coba-coba kita. Nah, kan gitu. Apa yang ada di situ, ya udah kita langsung merapatkan diri ke ini untuk perlindungan. Teori mau itu udah dibuang udah. Tapi juga tidak boleh meninggalkan teori. Kan gitu. Ya kalau teorinya kan harus dikembangkan teori itu ya. Melambung kiri kanan. Kan gitu kalau teorinya. Ya, tapi kalau praktek di lapangannya kan enggak, tergantung situasi. Tergantung, kita lihat situasi di lapangan. Nah itu. Oke. Dari Pak Muzaki ada terakhir. Ya, pertanyaan saya itu tadi kira-kira gimana? Saya punya keyakinan kalau nanti Pak Prabowo sudah resmi dilantik, ya kan, kita ke depannya akan ini Pak, akan maju. Kenapa? Kan program-programnya itu memang beliau mulai sejak 2018 yang saya dengar, program seperti makan siang, makan orang hamil segala macam. Itu mulai ini Pak. Jadi beliau itu nyampaikan, jadi kalau anak pingin pinter mulai dalam kandungan harus gizinya harus dipenuhin. Nah kan, kemudian anak sekolah itu harus ini. Itu mulai dulu tuh Pak yang di ini Pak, bukan sekarang karena ini. Jadi beliau 2018 saya dengar kan sudah menyampaikan begitu kan. Jadi merencanakan orang hamil. Jadi orang pinter, anak pinter tuh mulai dari kandungan harus gizinya harus dipenuhin. Kenapa orang luar kan beliau bandingkan dengan negara yang maju kan? Karena mulai dari kandungan memang ini kan. Makanya ada program ini Pak kan. Apalagi program hilirisasi. Karena saya yakin nanti kita ini akan maju karena apa? Negara kita kan negara kaya kan. Yakin kan. Saya dengar katanya di TV sudah mulai banyak investor sudah mulai ini kan dengan kemenangan Bapak walaupun belum selesai hitung ini kan. Ya pasca penghitungan cepat itu saham, bursa saham juga bagus. Saya yakin Pak Indonesia akan maju karena memang cita-cita beliau mulai dulu Pak. Kan. Beliau kalau ini kan tidak usah jauh-jauh, mulai mimpin Kompi aja beliau tuh. Selalu pengen maju, kompinya harus lebih bagus dari kompi yang lain. Begitu beliau tuh. Jadi beliau memang selalu ingin jiwanya memang selalu ingin maju, langkah-langkahnya harus
lebih maju dari yang lain-lain itu kan. Apalagi sekarang memimpin negara, saya yakin Indonesia akan maju itu juga. Oke Pak. Pak terima kasih ya, luar biasa cerita-ceritanya ini. Gitulah cerita kita dengan Pak Muzaki, dengan Pak Sarmili. Dua orang ini beruntung dapat langsung berinteraksi dengan Pak Prabowo, mengalami juga bagaimana digembleng oleh beliau gitu Pak ya, bagaimana disiplin, nilai-nilai yang ditanamkan beliau terbukti sampai sekarang. Mereka tetap setia dengan pemikiran dan nilai-nilai yang diajarkan Pak Prabowo Subianto. Terima kasih kawan muda, sampai ketemu di Ngobsdul berikutnya. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Terima kasih Pak ya, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli